kolostrum itu kan kita tahu kandungannya dengan dibandingkan dengan susu biasa, susu yang setelah kolostrum keluar cairan yang biasa dari ASI, dia organik tapi cepat saji, karena langsung masuk dengan nanopartikelnya masuk ke dalam pori-pori atau celah-celah pohon dan stomata-stomata daun tumbuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan dari Pariaman, dari Padang ya? Kerja di Pariaman. Kerja di Pariaman. Atas nama Ibu siapa Bu? Amina. Profesi Bu? Profesi patologi klinik laboratorium, dokter laboratorium. Ya, dokter laboratorium. Nah, ini saya mau bertanya Bu mengenai Kolpro. Menurut Ibu sejauh ini apa manfaat Kolpro bagi kesehatan bagi manusia? Kolpro ini Pak Firman sebenarnya kan dia produk susu ya. Bedanya dengan susu biasa, ini dia adalah kolostrum. Kolostrum ini diambil dari kolostrum satu bulan. Nah, kolostrum itu kan kita tahu kandungannya dengan dibandingkan dengan susu biasa, susu yang setelah kolostrum keluar cairan yang biasa dari ASI sapi itu. Nah, itu akan mengandung ingredient atau zat nutrisi yang beberapa kali besar dengan yang punya susu biasa. Nah, kemudian contohnya tuh yang proteinnya Pak. Proteinnya kalau susu yang lain dibandingin kolostrum ini mungkin 3 kali sampai 5 kali kandungannya. Kemudian yang tak kalah pentingnya di dalam kolostrum itu kan istilahnya generiknya kolostrum tuh Pak Firman. Mereknya dia Kolpro, PT Renat bikin Kolpro gitu kan. Di dalam kolostrum itu ada epithelial growth factor, insulin growth factor, growth factor secara umum, kemudian imunoglobulin, gamma globulin. Nah, itu kerjanya di tingkat sel. Nah, jadi kalau ada kerusakan sel, nah ini yang berperan. Kalau insulin growth factor itu kan di hepat, di sel beta pankreas. Jadi pada orang-orang yang diabetes itu bagus diberikan insulin growth factor yang ada di dalam Kolpro ini gitu. Nah, kalau untuk orang yang sehat boleh memakai Kolpro ini. Nah, misalnya targetnya untuk menambah massa otot, boleh-boleh aja. Tetapi mungkin memakainya jauh lebih banyak. Kalau orang-orang yang tidak untuk menambah massa otot mungkin cukup dosis 2 kali sehari. Tapi kalau untuk orang yang menambah massa otot perlu lebih banyak dan lebih frekuensinya lebih sering gitu. Kalau untuk ibu hamil bisa Bu ya? Sejauh ini kalau saya lihat dari komposisi untuk ibu hamil boleh, nggak ada kontraindikasi kok untuk ibu hamil. Cuman mungkin ada beberapa catatan atau not yang perlu kita berikan ke pasien yang hipersensitif Pak. Jadi kan semua kita ini kan individu kan beda-beda responnya. Jadi kalau untuk golongan yang hypersensitif, nah itu perlu kita bilang bisa jadi nanti habis minum Kolpro ini mereka diare. Nah, itu perlu kewaspadaan. Mungkin dimulai dari dosis yang rendah dulu gitu. Jadi ini kan saya lihat selain Kolpro, Ibu kan saya lihat pesan juga paten. Nah, sejauh ini saya lihat setiap 1 minggu itu Ibu ada pasti dipesan. Nah, menurut Ibu sejauh ini paten bagaimana manfaat bagi petani? Kalau paten mungkin para petani yang sering update mungkin lebih tahu dari saya ya Pak ya. Karena di sini kan ada unsur hara yang ditemukan oleh tumbuhan itu yang sifatnya organik. Nah, kalau istilah medisnya itu kan langsung kita infus ke pemudarannya Pak Firman. Jadi dia organik tapi cepat saji, karena langsung masuk dengan nanopartikelnya masuk ke dalam pori-pori atau celah-celah pohon dan stomata-stomata daun tumbuhan itu. Nah, unsurnya lengkap kalau paten ini. Itu baik yang paten pupuknya maupun imunnya. Tapi imun ini ada tambahan nih istimewanya Pak Firman untuk booster sebagai booster ya. Nah, untuk peningkatan yang dari hijau pupuk hijau. Nah, Ibu kan seorang dokter. Terus motivasi Ibu untuk mau ikut mengembangkan pupuk paten ini seperti apa Bu? Apa yang membuat Ibu termotivasi? Kalau pribadi saya sih, saya ingin merubah paradigma masyarakat, terutama petani Indonesia, untuk meninggalkan pupuk kimia. Walaupun saya khususnya belum dapat data ya berapa sih penyebab kanker atau penyakit degeneratif itu yang betul-betul berasal dari pupuk kimia. Karena kita kan perlu pengujian lagi, mulai dari tanaman-tanaman yang dikonsumsi dari pupuk kimia, kemudian juga dari
kontak langsung pada saat orang itu meracik pupuk kimianya, dan juga dari inhalernya, maksudnya melalui hidungnya. Nah kita kan bisa aja namanya kimia ya Pak ya, itu ada resikonya, dan itu tentu dari sisi kesehatan ini nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi ada hubungannya Bu ya, dari organik ke kesehatan bagi manusia.